Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi la ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wal mudzakarah wa tudzakkara wa tadhkir ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ma'a husnil khawati indal maut. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan sadiqan warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bi taqwa jamila bil afiyah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wa ahwal muslimin ila ahsanil hal ila ajmalil hal bihaqqi maula bilal wa haula'ir rijal. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyul hadirin, alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun masih mampu mengisi waktu kita untuk menjauhkan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah memberikan kesehatan kepada kita. Nikmat Allah telah memilih kita dan memudahkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang menjaga dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita dan memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala sangat mudahkan kita untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di padang mahsyar kelak kita pun akan kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat kita duduk di majelis taklim, iman kita bakal diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan lebih dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita akan lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan sekarang mereka berada di alam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lubang kubur mereka dipenuhi dengan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, Allah senangkan di sisa umur mereka, dan Allah menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang akan bisa menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyil hadirin, alhamdulillah kita kembali mempelajari kitab Majmu' yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, ulama yang terkenal, yang di sini dalam kitab beliau khusus membahas tentang hukum salat. Apa keberuntungan bagi orang yang mengerjakan salat dan apa kerugian ataupun malapetaka bagi orang-orang yang meremehkan salat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Di sini beliau mengatakan wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafadha 'ala sholati akramahullah bi khamsi hisal. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah mengatakan, barang siapa yang menjaga salat, man hafadha 'ala shalah, barang siapa yang menjaga salat, maka Allah bakal memuliakan dia dengan 5 hal. Kalau orang menjaga salat, maksud hafadha di sini, maksud menjaga di sini, maksudnya dari mulai kita baligh sampai kita meninggal dunia, 24 jam setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Itu namanya orang yang menjaga salat.
Dari mulai dia balik terus dipertahanin, dijaga, disabarin, diperbagus. Sampai kapan? Bukan setahun, bukan 2 tahun. Sampailah 5 tahun, sampailah dia tua, sampailah dia mati. Ini namanya menjaga. Menjaga di sini maksudnya dari balik sampai dia meninggal dunia. Menjaga di sini juga ketika kita sedang dekat dengan Allah ataupun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang mungkin ketika rizkinya lagi bagus, ketika nasibnya lagi bagus, ketika keluarganya lagi dijaga sama Allah, itu mereka merasa dekat dan fair dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau orang zaman sekarang bilangnya care, gua lagi care sama Allah, gua lagi care sama Allah. Kira-kira lagi sedap, lagi nikmat, lagi rembuk, lagi akor, maka dia pun sholat. Tapi naudzubillah, kapan-kapan rizkinya anjlok ataupun rumah tangganya berantakan, atau mungkin dia bercerai dengan istrinya, atau mungkin dia mendapatkan penyakit dan musibah segala macam, banyak orang-orang yang gak sabar lantas mereka meninggalkan sholat. Baik-baik sholat 20 tahun, tiba-tiba ketika keuangannya hancur, jeblok, berantem dengan Allah. Ya Allah, kalau dulu aku care sama engkau, sekarang enggak lagi ya Allah, aku care sama yang lain, karena engkau enggak peduli dengan aku. Ada orang seperti ini, ketika lagi bagus dekat dia sama Allah, tapi ketika lagi hancur seakan-akan ngambek dengan Allah. Ngapa Allah ngambil rizkiku, ngapa Allah ngerubah takdirku, saling ngambek. Ini dikatakan Allah bukan kayak anak kecil ngambek-ngambekan, enggak ada. Mau rizki kita naik di bawah, lagi senang lagi susah, lagi kaya lagi miskin, tetap kita menjaga sholat. Jabatan tinggi tetap sembahyang, jabatan rendah ataupun diberhentikan tetap sembahyang, sehat sembahyang, sakit sembahyang. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, yang namanya menjaga sholat adalah setiap kita sholat selalu memperhatikan rukun-rukunnya. Dari mulai niat, dari mulai takbir, bukan pas majelis ja, bukan pas lagi angin-angin kepengen jaga sholat, bukan. Tapi setiap waktu di masjid ataupun di rumah ataupun di kantor selalu memperhatikan, gak pernah cuek. Jangan sampai kita nih kapan ada ustadz baru bagus. Kan sering saya bahas, kapan ada ustadz bagus, ada nyamuk 5 ekor daerah udah saking husuk. Tapi kapan ustadz lempus dari masjid, mulai begoyang sana begoyang sini. Apalagi sembahyang di rumah, kalau bekain bagus untung-untung, kain borok, baju borok. Ini namanya man hafadho. Di sini benar-benar menjaga dari umur awal sampai akhir, lagi sukses, lagi berantakan, ataupun lagi setiap waktu dia tetap memperhatikan rukun-rukun ataupun kehusyuan di dalam sholat. Barulah orang tersebut dinamakan orang yang hafadho, orang-orang yang menjaga sholat. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan dia memperbagus sholat, tapi selamanya sampai dia meninggal dunia. Apa hadiah dari Allah? Akramahullah bi khamsi hisal, maka Allah bakal memuliakan dia dengan 5 hal. Jadi bukan kayak gaji. Kalau kita kerja di Pemda tuh, kerjalah kita sebulan, nanti yang tukang bagi gaji itu nih gaji. Tapi Allah enggak kayak gitu. Allah bukan bagi gaji, ini bayaran sholat, ini gaji sholat, bukan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan akramahullah, Allah memuliakannya. Jadi sambil Allah ngasih, sambil Allah memuliakan kita. Dan sambil Allah ngasih, sambil Allah memuliakan kita. Kayak anak yang berprestasi di sekolah lah. Anak yang berprestasi, mungkin pintar, cerdas, hafalannya luar biasa, maka dia pun disanjung oleh sekolah. Engkau mendapatkan beasiswa kayak gini, engkau mendapatkan beasiswa sekolah di Jebus, lumayan, yang penting beasiswa kan. Engkau dapat beasiswa sekolah di sini. Ini ketika sekolah memuliakan dia dengan bentuk beasiswa tadi, ini kan semakin terangkat. Sudah dapat beasiswa, diangkat lagi. Jadi caranya pengangkatan, bukan beasiswa kayak bantuan gara-gara beasiswa untuk anak-anak miskin, kan ada juga tuh. Ini caranya memberikan dengan remeh. Ini kira-kira insya Allah kita paham ya. Jadi Allah mengatakan akramahullah, bukan sekedar Allah ngasih gaji balasan, bukan, tapi Allah ngasihnya sambil memuliakan kita. Allah memberikan 5 hal ini sambil memuliakan kita. Yang pertama kata Nabi Muhammad, yarfa'u anhu daiqal aish
wa adzabal qabri, yang pertama Allah mengangkat kesempitan dalam hidupnya. Kapan dia hidup, dia bakal merasa plong, lega, gak bakal merasa bingung, gak bakal merasa kekurangan, gak bakal merasa ataupun berkeluh kesah segala macam, tidak. Kesana sedap-sedap aja dia. Padahal rumah miring-miring, padahal gaji tak ada, padahal muka hancur, gaji hancur, duit hancur, rumah hancur, tapi sedap-sedap aja dia, dinikmatin. Orang makan roti, dia makan ubi, tapi sedap aja bagi dia. Orang kampung makan roti semua, agak heboh dengan roti bentuk petak persegi 5, lagi heboh. Dia dak, gara-gara dak ada duit, dak ada beli, tapi orang makan ubi rebus. Tapi kalau Allah sudah memberikan kalimat yarfa'u anhu dhaiqal ais, Allah mengangkat kesumpekan ataupun sempitnya hati seseorang, walaupun dia makan ubi sedap nolah. Ini banyak kita saksikan orang-orang miskin, jorang makan ubi cecah gula kayak sedap benar. Ini kalau yang tua-tua ingat-ingat zaman-zaman dulu. Yang tua-tua, termasuk saya lah tua juga nih. Coba kita ingat zaman-zaman dulu. Zaman-zaman ayah kita dulu tuh makanannya tidak ada semewah zaman sekarang. Benar kira-kira? Makanan orang zaman dulu tidak ada semewah orang-orang zaman sekarang, dengan burger, dengan segala macam lah. Kalau zaman dulu jauh-jauh dari ubi direbus, ubi digoreng, tompe, magana. Tapi kalau kita ingat-ingat zaman dulu, jorang makan macam tuh sedap-sedap aja lah. Makan ubi sambil ketawa-ketawa, plong. Tapi kalau kita makan roti bakri dengan susu, kayak ngerasa tidak puas. Ya Allah, cuman roti makan. Ya Allah, cuman roti, tidak bersyukur. Kenapa? Karena enggak ada rasa bersyukur ataupun dia merasa sempit dalam kehidupan. Padahal makan roti. Beda dengan orang miskin tadi yang makan ubi rebus, cecah gula, cecah kelapa ataupun gula merah, selesai. Ini masalah kenikmatan tidak ada bisa diukur dari mewahnya rumah ataupun bagusnya makanan ataupun mahalnya makanan, tapi itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi Muhammad pernah berpesan, biar kita tidak dengeluh terus. Kata Nabi Muhammad, undur ila man asfala minkum. Kalau kalian melihat orang lain untuk hal dunia, maka lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, bukan orang-orang yang di atas kalian. Ini kalau kita bersama dengan keluarga kita, kalau kita ngelihat rumah orang kaya, tengok rumah orang kaya bagus, lampu molek kemana-mana, kabel ledak keliat, ataupun rumah, meja, taplak, lemari, ranjang bagus semua. Kita nengok rumah orang kaya bagus, kapan kita pulang ke rumah, nengok rumah kita, ya Allah, kabel kemana-mana, kabel. Kalau ada Spiderman suka dia, banyak kabel soalnya. Ini kabel kemana kabel, ranjang kemana ranjang, meja kemana meja. Akhirnya kita tidak bersyukur. Ya Allah, ngapalah aku ni macam ni sara benar. Tak kayak si fulan tu rumah bagus, pakai wallpaper, pakai sofa segala macam lah. Karpet lain, TV beda, salon TV beda. Ngapa ya Allah? Ini kalau kita ngelihat rumah orang yang bagus. Sekali-sekali tengok ataupun cari yang rumah miring. Tengok yang papan berlubang. Tengok yang kalau kita naik rumah bergoyang. Tengok yang rumah ranjang ada cuman pakai tekar ketak. Banyak orang macam tu. Nah, kalau kita ngelihat yang macam ni, kapan kita masuk rumah kita, bersyukur kita. Walaupun cat tidak pernah ganti 40 tahun, tetap bersyukur. Ngapa? Gara-gara kita ngelihat rumah yang hancur tadi. Ini kata Nabi Muhammad, kalau kita nak ngebandingkan rumah kita, maka bandingkanlah dengan rumah orang yang lebih buruk daripada rumah kita. Maka engkau bakal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelihat anak orang sukses, kan ini kan zaman sekarang kan lagi bersaing anak-anak. Ada anak yang pintar, ranking 1, kapan ikut lomba menang terus, hafalan menang terus, cerdas, cepat nangkep, sampai-sampai dipuji sama orang. Kapan kita ngelihat anak orang cerdas sukses, kita nengok anak kita hafal, ajarkan hafal, doa iftitah mutar-mutar dah hafal. Gara-gara kita ngelihat anak yang sukses tadi, jadi kapan kita ngebandingkan dengan anak kita, dah bersyukur kita. Kau ni bodoh benar, dah ada Allah nyiptakan anak sebodoh kau. Saking marah tadi. Ya kan? Padahal anak bilang, ya Allah ya, baru lari nih ngapal iftitah, belum 2 hari. Wajarlah lupa. Anak si fulan tuh sejam hafal, kau sehari tak hafal. Ngapa kita marah? Bukan kesalahan anak, bukan. Tapi gara-gara kita yang salah ngelihat. Kita ngelihat yang cerdas tadi, langsung kita bandingkan dengan anak kita, kalah jauh. Kalau nak ngebandingkan, bandingkan yang lebih bodoh.
Ini berapa? 1. Nih 1,5. Nih 2. Bodoh. Tengok anak kita, bersyukur kita. Bersyukur. Jadi jangan sampai kita cepat ngeluh, ya Allah ngapalah anakku bodoh ya Allah. Allah lah bagi jatah. Mungkin kalau dia pentar bakal nipu orang, along dia bodoh, selamat. Kan kalau dia pentar bakal nipu orang, se-Indonesia ditipu sama dia. Mending dia bodoh, diam, ongok-ongok masuk surga, selesai. Kita tidak ada tanggung jawablah, diatur sama Allah. Kapan anak pintar bagus buat dia, bodoh pun bagus buat dia. Nah, di sini dikatakan untuk bisa memandang rumah kita bagus ataupun kita bersyukur dengan keadaan rumah kita, caranya dengan apa? Dengan sembahyang tadi. Jadi kalau kita jaga sembahyang, insya Allah cara berpikir kita tanpa diatur, tapi yang ngatur adalah Allah. Kapan kita nengok rumah orang kaya, ada rasa rumah kita borok, langsung Allah putar. Jangan nengok yang tuh, tengok yang tuh sebelah tetangga, langsung noleh kita. Jadilah dikontrol. Jadi kapan merasa sempit kehidupan kita, bakal dioper, bakal dirubah sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kita memperbagus sembahyang. Akhirnya kita bakal bersyukur. Dengan apa? Bukan dengan pelatihan, bukan dengan memaksakan diri, bukan, tapi langsung ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat orang-orang yang menjaga salat tanpa diatur pun dengan sendirinya dia bakal bersyukur. Ini bagi orang-orang yang salat. Yang kedua, wa adzabal qabri, dan orang-orang yang menjaga salat dikatakan oleh Nabi Muhammad bakal selamat dari adab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adab kubur dahsyatnya luar biasa. Dan adab kubur dahsyatnya luar biasa. Jangankan adab kubur, pencabutan nyawa saja yang sebentar ini rasanya sampai ratusan tahun. Pernah diceritakan waktu itu Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa dipinta sama muridnya, wahai guruku, sesungguhnya ayah aku ini adalah orang Nasrani. Dia belum sempat Islam, lalu dia meninggal. Aku minta tolong wahai guru, wahai Nabi Isa, tolong engkau ke kuburan ayahku, bangkitkan dia, suruh dia syahadat. Kan suruh dia syahadat. Di mana kubur? Wah, tidak tahu. Lah lama. Lah berpuluh tahun. Sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan dalam riwayat dikatakan lah 100 tahun. Ini kan umat-umat terdahulu kan panjang-panjang umurnya. Kapan ayah kau meninggal? Lah 100 tahun. Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan. Di mana kubur? Kalau ada salah di situ. Mereka berdua nyari kuburan tadi. Kata anak, itu banyak batu-batu, tidak kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan ada palang, ada nisan, ada nama. Tapi ini batu-batu. Kalau udah salah yang nih ayahku. Dibangunin sama Nabi Isa dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditunjuk tadi berangkat. Setelah berangkat, rupa gak salah orang. Yang diangkat Odo. Yang diangkat Odo. Oh salah, bukan nih ayahku. Kan bukan nih ayahku. Diturunkan lagi. Setelah diturunkan yang sebelah nih, baru diangkat. Maka sang ayah tadi merasakan kesakitan yang luar biasa, lagi diazab, lagi dicambuk segala macam. Maka ditanya setelah ngobrol, siapa nama engkau, kapan engkau meninggal? Dikatakan aku namanya Fulan bin Fulan, meninggal 100 tahun yang lalu. Kan meninggal 100 tahun yang lalu. Wahai Fulan, sekarang apa yang kau rasakan? Yang aku rasakan itu adalah azab kuburnya Allah, sangat pedih. Lalu apa yang paling ringan engkau rasakan? Azab kan besar tuh, azab sakit. Yang paling mendingan apa? Kata dia, yang paling mendingan adalah rasa pencabutan nyawa. Tapi wallah sampai sekarang lah 100 tahun rasa sakit tuh lagi ada. Lah 100 tahun rasa sakit tuh lagi ada. Itu yang paling mendingan. Lalu bagaimana bandingannya dengan azab kubur? Ini azab kubur. Walaupun kita ngelihat kuburan keramat tuh tenang-tenang jalan, tapi sebenarnya dalam tuh bergebak-bergebuk. Dalam tuh berdebak-berdebuk isinya. Tapi kita tidak bisa nengok, tidak bisa kita dengar. Nipu Ustaz Muhammad tuh mana ada. Ini bagi orang-orang yang tidak sembahyang, habis di orang tuh. Kita aja nengok slow, santai. Ada burung punai pula di atas. Sedap molek kubur. Kita nengok nisan molek, bawa hancur lebur. Kalau dia tidak sembahyang. Untuk itu kalau kita lewat keramat, jangan pelit-pelit baca Fatihah. Dan baca Fatihah, baca sholawat, baca Fatihah sekali, baca sholawat sekali. Ya Allah, aku niatkan dengan zikir aku yang dikubur nih diringankan azab. Nanti bakal diingat orang juga kita.
Kapan kita dikubur di keramat, orang lewat depan kubur kita, ingat, yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Man dzakara dzukira. Barang siapa yang mengingat orang lain, maka dia pun bakal diingat oleh orang lain tanpa disuruh-suruh. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, dan dia pun bakal mendapatkan kitab dari sebelah tangan kanan. Ini kata Nabi Muhammad, orang-orang yang bakal mendapatkan kitab di padang mahsyar keadaannya berbeda-beda. Ada yang malaikat tangan kanan, kita nyambut tangan kanan. Ada yang malaikat tangan kanan tapi tidak ada noleh kita. Kita pun nyambut tangan kanan tapi kita tidak ada noleh malaikat. Itu yang kedua. Ada juga malaikat beri tangan kiri, kita pun nerima tangan kiri. Kita nak maksa tangan kanan, tidak bisa. Ya Allah, jangan sampailah tangan kanan, tidak bisa. Ini yang mengatur adalah amal kita. Ini buruk kalau seandainya orang menerima bukunya ataupun catatan amalnya dari tangan sebelah kiri. Yang terakhir kata Nabi Muhammad, bisa jadi malaikat ngasih kitabnya dari tangan kiri malaikat dari belakang pula, dan kita pun nerimanya tangan kiri dari belakang pula. Jadi saking nak ngelihat malaikat tadi, ataupun malaikat nak lihat kita nih, udah benar nilai kau nih. Kayak kita ngasih rapot anak kita lah. Rapot anak kita nilai bagus semua. Nina, ya kan? Ini rapotmu, karena engkau nilainya bagus dapat hadiah. Kan kalau anak kita rapot bagus kan bakal senyum gitu nih. Hebat juga kau nih, begah. Muka aja udah, tapi pintar nih. Tapi kalau seandainya rapot anak kita kemana-mana, nilai nol semua, teluk burung semua, nol. Gimana kira-kira? Apa tangan macam ini? Nah, dapat rapot, dah bakal kita lempar di kakus. Ya, mana rapot tuh di kakus, ambil sendiri. Ini kalau orang lari ngam, sama dengan malaikat tadi. Kapan malaikat melihat orang yang enggak sholat macam ini cepat ambil nih, enggak kuat megang lama-lama. Jadi kita pun bakal ngambil dengan tangan kiri. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini Allah jadikan sebagai orang yang menerima kitab dengan tangan kanan. Kemudian dikatakan orang yang menjaga sholat, kata Nabi Muhammad SAW, wa yamurru ala sirati kal barqi. Dia bakal melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat. Kilat cepat benar. Ini jembatan Siratul Mustaqim seremnya luar biasa. Kata Nabi Muhammad, Siratul Mustaqim itu licin dan menggelincirkan. Di kanan kirinya ada kalalib ataupun ada besi pengait. Jadi salah-salah jalan terkait. Bahkan kata Nabi Muhammad, di pinggir-pinggir Siratul Mustaqim itu banyak malaikat yang menyeramkan, yang iseng ngait kita. Jadi kita lah jaga-jaga jangan sampai jatuh ke neraka, ditarik biar kita jatuh. Ini kata Nabi Muhammad, berhati-hatilah, kanan kirimu ada besi-besi kail dan ada duri-duri yang siap untuk menarikmu untuk jatuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Serem, gelap, banyak duri, banyak besi, licin, menggelincirkan. Panjangnya berapa tahun? Kata Nabi Muhammad, panjangnya 1500 tahun. Panjangnya 1500 tahun. 500 tahun lurus. 500 tahun lurus. 500 tahun turunan kayak tebing, kayak jurang. Dan kayak jurang 500 tahun. 500 tahun tanjakan dengan duri, dengan segala macam. Itu panjang perjalanan jembatan Siratul Mustaqim. 1500 tahun. Dunia tidak ada bandingan. Kita di dunia ini paling-paling 100 tahun. Tujak lah ngep-ngep gitu. Ya Allah, ngapalah tidak mati-mati ya Allah. Orang lari ngam semua sama ku ya Allah. Urat kemana urat, badan kemana badan, penyakitlah dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak mati juga mak. Nah ini dikatakan, ini kita jak 100 tahun lalango, lah nek lalama bener. Macam mana dengan Siratul Mustaqim yang 1500 tahun, lurus 500, turunan 500, tanjakan 500, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah cerita, ada si orang saking sare dia ngelihat jembatan Siratul Mustaqim, saking bingungnya dia ngelewati jembatan Siratul Mustaqim, kan gelap, duri, kalau bahasa kita beling-beling, itu contoh ringan ya lah, beling, banyak ranjau, banyak kaitan, banyak duri segala macam, panjang jauh susah, melangkah licin, jatuh kena duri, repotnya luar biasa. Dia ngedon, tidak berani ngelangkah, takut ngelangkah tergelincir, terpleset, masuk neraka. Jadi tidak berani ngelangkah, dia ketakutan, nangis sampai dia menelungkupkan lututnya kayak gini, takut dia. Kata malaikat, ayo cepatlah, orang lain tuh nunggu semua tuh, maju. Dia takut, udah berani,
takut ku. Di sini duri kepleset, takut tergelancar masuk ke neraka situ. Tipis bener jalan nih, licin bener, kanan kiri neraka. Takut ku tak berani lewat. Gimana ku nak melewatkan jembatan Siratal Mustaqim yang saru macam ni? Maka malaikat mengatakan, emang kalau di dunia kau ngelewatin laut macam mana cara eka ngelewatkan laut macam mana? Oh, kalau kami di dunia ngelewatkan laut tu dengan kapal. Oh, kata malaikat, kalau gitu ku panggilkan kawal aja lah. Ku panggilkan kapal. Datanglah Safinah, kata Nabi Muhammad, yang mana Safinah tersebut adalah masjid yang sering dia datangi. Safinah tadi, kapal tadi adalah masjid yang sering dia datangi. Jadi orang-orang yang biasa sembahyang di jami, yang tua-tua nih, yang dari muda sampai tua di jami ini, maka insyaallah di Siratal Mustaqim kapal jami ini bakal jemput. Ya kan? Ini sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Kapal itu adalah masjid yang biasa kalian datangi, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita seret dengan jami, sering ke jami, zuhur, asar, kapan-kapan ke jami, ada acara ke jami, ada maulid ke jami, ada majelis ke jami, ada tahlil ke jami, ada khotaman ke jami, dikit-dikit ke jami, maka jami bakal membantu kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan masjid jami ini yang insyaallah bakal menyelamatkan kita dan bakal membawa kita untuk meniti jembatan Siratal Mustaqim. Ini seremnya luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai pernah diceritakan, contoh saja Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, foto beliau banyak. Ini sahib Palembang, ini aulia dari Palembang, namanya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Kalau kalian ngelihat di foto-foto banyak, mohon maaf mungkin wajah beliau enggak senyum, ya kan? Biasanya foto beliau enggak senyum, kayak orang mikirkan sesuatu, tidak ada senyum. Kalau kita kan di foto macam mana kita? Itu kita kan di foto ketawa, berpeluk dengan keluarga, megang mobil, megang lilin, segala macam lah, ketawa-ketawa. Tapi kalau beliau, kalau kita ngelihat foto beliau, kayak agak bingung, kayak agak mikirkan sesuatu, kan kayak tidak tenang, kan kayak tidak tenang. Itulah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ketika ditanya, waktu itu ada saudara beliau ngajak beliau hadir pergi Gambusan. Ngajak pergi Gambusan, kata beliau, ku tidak ada bisa bersenang-senang, ku tidak ada bisa senyum, aku marah terus, aku cemberut terus. Soalnya aku tidak tahu apakah aku ini menjadi orang-orang yang selamat atau tidak dalam meniti jembatan Siratal Mustaqim. Jadi beliau sampai merenggut, sampai di akhir hayatnya, diceritakan di akhir-akhir umurnya baru beliau senyum setelah mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad, engkau pasti selamat, setelah mendapatkan kabar gembira. Jadi senyumnya beliau di akhir-akhir usia, ketika beliau sudah sakit. Nah, beliau merengut terus kalau segitu, mikir terus, tidak senang, tidak pernah ketawa, tidak pernah senyum, karena beliau belum yakin bisa meniti jembatan Siratal Mustaqim. Kalau kita macam mana? Baru majelis 50 kali, baru setahun 2 tahun majelis lah, kayak Siratal Mustaqim tuh gampang lah insyaallah. Kan kita baru majelis setahun 2 tahun lah kayak hebat luar biasa. Beliau termasuk aulia terkenal luar biasa. Diceritakan sedikit mengambil keberkahan beliau. Beliau yang takut tadi, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf itu di umur 7 tahun berangkat ke Tarim beliau dengan sepupu beliau Habib Endung. Umur 7 tahun berangkat ke Tarim, belajarlah dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi selama kurang lebih 10 tahun. Belajar benar-benar dengan beliau, dengan semangat, dengan ibadah yang luar biasa. Sampailah beliau pulang ke Indonesia, murid beliau banyak, di antaranya Al-Habib Alwi Bahsin dan juga murid beliau. Ataupun di Jakarta yang terkenal Al-Habib Salim Jindan, Al-Habib Salim bin Jindan, pahlawan kemerdekaan, dan itu termasuk murid beliau, dan masih banyak murid beliau lagi. Nah, ini dikatakan ilmu beliau luar biasa, ibadah beliau luar biasa. Mengambil kecocokan kita dengan mendung sekarang dengan mendungnya zaman dulu, pernah diceritakan di antara karomah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, waktu itu beliau punya jadwal ziarah. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, beliau punya jadwal ziarah untuk menziarahi ayah beliau. Ketika mau ziarah dengan anak murid beliau, tiba-tiba hujan lebat datang, kayak kita lah. Hujan lebat datang, kayak kita tadi kan, kita lah nyebar undangan di Masjid Jami, rupega
awan keliling macam mana kan, gugup nih panitia macam mana nih, lah ngundang, lah nge-share, apa nak dibatalkan apa dak. Kalau dibatalkan kesian dengan yang datang, kalau datang takut yang lain tidak datang. Ini kita bingung menghadapi hujan. Nah waktu itu beliau bukan mendung-mendung lagi, tapi memang hujan lebat. Sudah jadwal, orang lah kumpul semua, hujan lebat. Maka beliau mengeluarkan tangan beliau, diambil sorban beliau, dikibas. Ini yang cerita aulia juga kan. Al-Habib Alwi Bahsin cerita, beliau ngambil sorban tadi, sang guru beliau tadi diambil sorban, langsung berhenti hujan tadi. Ini termasuk aulia ataupun karomah aulia macam ni. Kalau kita bisa tak kira-kira hujan lebat di Tanjung nih, di Mentok, kita kebas kan, tambah lebat hujannya tambah lebat. Ini beliau Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sekali kibasan langsung berhenti ziarah lagi. Jadi istiqomah gak pernah lepas. Ini hebatnya luar biasa. Nah dikatakan Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, beliau awalnya gak terkenal di Palembang. Kan awalnya nggak terkenal di Palembang. Waktu itu pernah diceritakan ada orang-orang Palembang, jamaah termasuk asatid juga, pergi ke Jakarta, ke Bogor tepatnya waliullah di Bogor waktu itu Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau kalian ziarah ke Bogor boleh mampir. Ini yang megang Bogor waktu itu Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Orang-orang ataupun asatid berangkat dari Palembang ke Bogor tadi untuk mengambil keberkahan. Setelah pamit minta izin bertemu dengan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, diceritakan sama pembantu Al-Habib Alwi tadi, ini rombongan jamaah dari Palembang datang ke sini sengaja untuk bertemu dengan sang guru untuk mengambil keberkahan. Dari mana? Dari Palembang. Ya Allah, jauh-jauh dari Palembang. Di Palembang tuh ada wali yang lebih hebat daripada aku. Siapa itu? Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Wahai Al-Habib Alwi, emang siapa tuh Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf? Ku ceritakan sikok je lah, kata Habib Alwi tadi. Dulu aku pernah, di waktu aku lagi difitnah, lagi dicerca, lagi dihina, lagi diusir sama penjajah Belanda, aku mau diteror segala macam, aku bingung, aku mantap di Bogor atau aku pindah hijrah. Jadi aku bingung, nak hijrah apa di Bogor tulah, tapi diteror sama penjajah Belanda waktu itu. Maka aku pun bertawassul kepada Nabi Muhammad, aku sholat 2 rakaat, aku bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, minta petunjuk, kuni harus ke luar kota apa tetap di Bogor bersabar. Maka ketika bertawassul ataupun minta petunjuk dengan Nabi Muhammad SAW, maka dalam mimpi beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, sedangkan di samping kanan Nabi Muhammad ada laki-laki putih yang bercahaya, yang penuh dengan haibah, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Kata Nabi Muhammad, jangan nanya aku, tanya orang yang di sebelahku ni, ilmu apa aja ada di sini. Jangan nanya aku tentang pendapat, tentang ilmu, tentang macam mana bagusnya, jangan nanya aku, tanyalah orang ini. Ini aulia dari Palembang. Semenjak itulah aku memuliakan Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Maka ini orang Palembang tadi didoakan sama beliau, tapi beliau pun titip salam untuk Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ini aulia yang terkenal luar biasa, karomahnya, bahkan dikatakan zikir beliau termasuk zikir yang sangat banyak, yang terkenal, yaitu setiap hari beliau bersalawat sebanyak 100.000 kali, tidak pernah tinggal. Yang sehari 100.000 kali. Kalau kita macam mana? Salawat kita 2 kok diupload pola, kita salawat 2 diupload pola, lah kemana-mana pahala tu kan, niatnya kemana-mana. Ini beliau 100.000. Yang cerita bukan beliau, yang cerita adalah murid beliau yang menyaksikan kehidupan beliau. Ini para aulia, ilmunya, dakwahnya, kesabarannya, zikirnya, segala macam, tapi masih takut dengan jembatan Siratul Mustaqim. Beda dengan kita. Kalau kita seakan-akan gampang lah. Ini kata Nabi Muhammad, Siratul Mustaqim itu bermacam-macam tergantung amalnya. Ada orang yang lewat seperti kilat, ada orang yang lewat seperti burung, ada orang yang lewat seperti larinya kuda, ada orang yang lewat seperti dia berjalan, ada orang yang lewat seperti dia merangkak, pleset, jatuh, bergelantungan, naik lagi setelah bertahun-tahun. Kata Nabi Muhammad, bertahun-tahun di bawah paut tuh. Ini jembatan Siratul Mustaqim, dia berpaut tuh berpuluh tahun, bertahun-tahun. Naik lagi, baru selangkah jatuh lagi, bertahun-tahun bergelantungan. Bayanglah,
kita bergelantung 2 jam jak sakit, ini berpuluh tahun dia bergelantung, berpuluh tahun naik sekali jatuh lagi, ya. Tapi ujung-ujungnya 1500 tahun selamat dia kata Nabi. Jadi dia bergantung tu 1500 tahun. Ini sahara siratul mustaqim. Kata Nabi Muhammad, dia bakal bergelantung jatuh, berdarah-darah kemana-mana, kena duri tadi. Itu selama 1500 tahun. Tapi selamat juga. Ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang orang ini bergelantung 1500 tahun, semua sahabat bilang, ya Allah jadikanlah aku itu orang. Dan sahabat Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah mudah-mudahan aku menjadi orang yang kayak gitu. Tak apa-apa 1500 tahun, yang penting selamat. Kalau kita macam mana? Ya Allah jadikanlah aku orang yang kayak petir tadi, cepat. Amal kita kemana, tapi minta yang paling cepat pula. Kata malaikat, tak kawa bah, nyata dah. Tak kawa aku nyata doa dia ni ya Allah. Amal dia kemana, minta kayak petir. Tapi kalau sahabat Nabi Muhammad, ibadahnya, sabarnya, laparnya luar biasa. Mereka nangis minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang macam tu, berebut dia orang. Tak ya Allah, ku yang macam tu ya Allah, yang penting selamat. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah kata Nabi Muhammad, siratul mustaqim itu panjangnya, seremnya, gelapnya, cobaannya, durinya, besinya, segala macam 1500 tahun. Tapi untuk orang yang menjaga solat seperti kilat. Jadi pernah Nabi Muhammad cerita, waktu itu ada seorang yang mana kata Allah, wahai fulan, silahkan kau meniti jembatan siratul mustaqim, kalau kau selamat surga. Dia tahu, oh kata Nabi 1500 tahun, tajam, gelap, dia lah takut tuh. Dia lah takut, lah deg-deg, ya Allah selamat apa dak, selamat apa dak, lah takut-takut tuh. Baru selangkah sampai ujung dia, tuh lah sampai. Ini Nabi cerita, dia takut-takut. Nih paham tak kira-kira nih? Nyambung Ini jembatan siratul mustaqim, dia nyangka sara. Wah, ini kata Nabi sara nih, ada duri, ada besi, 1500 lurus, 500 bawah, 500 tanjakan. Dia lah siap-siap, wah sara ya Allah, sara nih. Baru selangkah sampai ujung dia, duk. Kata malaikat lah sampai, cepat jalan, duk. Kata Nabi Muhammad 1500 tahun, kau kan jaga solat. Engkau kan jaga solat. Jadi tak ada tahu kau ada malaikat yang jaga pinggir-pinggir, ada duri, ada besi, kau tak tahu. Soal kata Nabi Muhammad, yang jaga solat tak ada bakal merasakan 1500 tahun tadi. Dia bakal plong sampai ujung siratul mustaqim. Ini bagi orang-orang yang menjaga solat siang malam, ataupun susah, ataupun dalam keadaan senang. Kemudian yang terakhir kita bahas di malam ini, yaitu yang kelima, dia bakal mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia pun bakal masuk surga tanpa hisab. Ini nikmat yang luar biasa. Terus terang, kalau kita nilah main hitung-hitungan sama Allah, habis kita. Dan kalau kita nak masuk surga dengan catatan hitung-hitungan amal-amal kita, habis kita. Siapa yang berani jamin masuk surga dengan amal? Tak ada. Oh ya Allah, ku banyak majlis, nanti dulu. Ya Allah, ku banyak sedekah, nanti dulu. Ya Allah, ku banyak sembahyang, nanti dulu. Dan jangan bangga dulu. Ini kata ulama, kalau nak main hitung-hitungan kalah kita. Nak dihitung semua majlis okey dihitung, semua maksiat dihitung juga. Nengok Quran dihitung, nengok orang puan dihitung. Pertanyaan saya, kira-kira anak-anak muda nih banyaklah ngelihat Al-Quran apa banyak lihat cewek? Jawab dalam hati ya. Kalau jujur dikata orang, jawab dalam hati lah. Nih Ustaz. Nah, ini dikatakan nengok Quran dengan nengok orang buan. Pertanyaan kedua, lebih menenangkan hatimu ngelihat duit apa ngelihat Quran? Kan nyari duit hilang ataupun utang banyak, bongkar-bongkar. Nak beli listrik, duit tak ada, bongkar sana, bongkar sini, bongkar sana. Kan kapan kita buka sejadah, kan ketemu 100, alhamdulillah, senang lah kita. Senang. Tapi kalau kita buka sejadah isi Quran, gimana? Aduh, Quran pula. Nah ini contoh. Kan ini cuma contoh. Ini bukan berarti kita meremehkan duit tadi. Ini semulia mana Al-Quran dengan duit. Nanti semua dihitung semua tuh. Ini kalau nak main hitung-hitungan habis kita. Kita nak ngomong apa? Apa yang nak kita banggakan sama Allah? Sedekah kita. Kita nak ngomong sedekah sama Allah. Sedekah kita tuh, walaupunlah kita berik sama orang, nanti dulu. Habis kau merik tuh niat apa? Kalau sedekah tuh niat apa? Oh, niatku biar upload di media sosial, ataupun gara-gara diperintah sama atasan. Oh, nanti setelah dia sedekah
ternyata orang muji dia, dia pun senang. Misal Ustadz Misdi bagi beras, Ustadz Misdi bagi beras untuk orang-orang mentok, siko orang dapat 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Misal, cuma contoh. Setelah selesai, taruhlah Ustadz Misdi ikhlas. Aku niat ikhlas Ustadz, niat ikhlas untuk orang tua, biar orang tuaku dijaga sama Allah. Niatlah bagus, selesai lah dibagi, beras lah habis semua. Tiba-tiba Bang Oji bilang, gila, hebat Ustadz Misdi tu. Selain dia alim, dia bagi beras juga. Padahal dia tu sara hidup, tapi agak bisa jaga bagi-bagi beras. Nah lihat, kalau Ustadz Misdi kayak naik napas, nah itulah baru tahu kayak gue. Nah kalau itu namanya ujub namanya, yang merasa takjub dengan diri. Nah merasa ajub. Nah ini kalau merasa ujub habis. Ini syarat ibadah tuh banyak. Kapan kita ngerasa hebat dengan ibadah kita, habis. Jadi kita nak ngomong sedekah, habis. Nak ngomong sholat berjamaah, nanti dulu. Sholat berjamaah sama juga. Kalau niat kita minta dipandang bagus sama orang, habis. Kalau kita dipuji sama orang, kita pun terangkat, habis. Masalah yang lain pun banyak. Ini dikatakan kalau kita nak ngomong masalah hisab, habis. Kita tidak ada amal. Kita berzikir karena orang, kita pakai gamis, kita pakai sorban, niat macam-macam. Nah ini dikatakan kalau kita nak berbicara masalah hitung-hitungan, kalah kita. Mending jangan pakai hisab. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita pun jangan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk menjaga solat tadi dikatakan perhatikanlah solatmu sebagus mungkin. Jadi nasihat terakhir yang kita bawakan di malam ini, usahakan ataupun jadikanlah sembayang kita lebih bagus daripada sembayang sebelumnya. Sebentar lagi kita sembayang isya nih. Sebentar lagi kita sembayang isya, tadi sembayang maghrib. Kalau bisa jadikanlah sembayang isya kita lebih bagus daripada sembayang maghrib tadi. Apa Ustaz yang lebih bagus? Segala. Niat, khusyuk, perhatian, bacaan, zikir. Ini sebagai penutup. Jumat tadi saya ngelihat ada orang sembahyang pakai masker. Dan saya ngelihat orang sembahyang pakai masker. Tapi yang saya herankan, yang saya bahas di sini bukan masker, bukan, tapi dia sama dia. Minimal orang yang sembahyang pakai masker, walaupun dia pakai masker, kapan dia baca Fatihah tetap bergoyang masker tuh, gitu kan? Pertanyaan saya nih, ini saya banyak nanya hari ini. Orang yang pakai masker, kalau ngajak kita ngomong, maskernya bergoyang apa tidak? Bergoyang tak? Bergoyang masker. Tapi maskerku yang nyembol Ustaz, yang nimbol itu tetap bergoyang tu lah kanan kiri ya. Kira-kira macam tu kan. Nah yang bikin aneh, kemarin tuh ada orang sembahyang pakai masker tapi diam, tak ada bergerak apalah. Berarti mulut diam. Nah ini kan membuktikan kalau dia tak desah sembahyang. Bukankah sudah kita pelajari orang yang sah sembahyang kalau dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah itu tak ada bisa dalam hati. Nyontoh Indosiar, diam-diaman, kan kayak agak kelahi dengan Allah, kan kayak agak kelahi dengan Allah. Ini syarat sembahyang tuh ada 2 tempat yang wajib kita baca Fatihah dengan tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, harus berbunyi itu. Kata Imam Syafi'i, setelah aku pelajari pendapat yang paling ringan minimal beber bergerak jadilah. Itu pendapat paling ringan Imam Syafi'i, beber bergerak. Itu walaupun kita ngopeng tidak ada kedengar kayak, tapi kalau beber bergerak selamat. Tapi yang aneh ataupun yang tidak sah, yang diam. Ataupun pakai masker. Masker tidak bergerak apalah. Masker tidak bergerak apalah. Ini dikatakan hati-hati. Pakai masker bagus, tapi jangan sampai menghalangi kita untuk malas untuk berbicara alias membaca Al-Fatihah ketika sholat. Ini sembahyang perlu kita jaga. Kalau kita jaga sembahyang, yang lain bakal akur, bakal bagus. Jadi orang ataupun Allah memandang orang bagus atau tidak bukan dari ilmu dia, bukan dari hafalan Quran dia, bukan dari jumlah dia berjamaah, bukan, tapi sembahyang apa tidak, selesai. Kalau dia sembahyang bagus tulah. Tapi sembahyang pakai celana jin bagus tulah selama dia sembahyang. Tapi sembahyangnya sambil main-main Ustaz, main HP misal, ataupun sambil matiin HP, ataupun baju kemana-mana, mata kemana-mana, tidak apa-apa. Yang penting dia sembahyang. Ini perlu kita perhatikan. Sembahyang tuh patokan tembok besar.
ataupun patokan yang paling besar yang didirikan sama Nabi Muhammad, yaitu sembahyang. Perhatikan sembahyang kita. Semakin kita memperbagus sembahyang, maka insya Allah rumah tangga kita bakal lebih dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau rezeki kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, maka perbaguslah salat. Kalau mau rumah tangga kita dijaga dari penyakit ataupun musibah ataupun corona dan lain-lain, maka caranya dengan memperbagus salat. Mudah-mudahan dengan memperbagus salat, rezeki kita bakal bisa diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbagus salat, rumah tangga kita bakal lebih ditenteramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat insyaallah mentok bakal dijaga dari corona oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.